Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu kembali dengan saya di channel Pangeran Surya Putung ya. Gimana kabarnya teman-teman, sehat? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, dilancarkan semuanya. Saya akan melanjutkan ya tentang alamat-alamat atau mimpi ya yang diperoleh oleh Satrio Beningit. Jadi SP mendengarkan ya seorang imam, gak saya sebutkan ya, membahas tentang tongkat ya teman-teman ya. Tongkatnya nggak saya sebutkan juga namanya, yang telah dipegang oleh seorang imam titik-titik ya, sejauh yang telah diperjalankan olehnya itu hanya landasan imam titik-titik ya. Sebab yang disangatkan itu adalah ciri-ciri untuk dipermudahkan oleh orang-orang mukmin ya. Namun di saat ada pergelombangan, disitulah kelihatan ya yang telah memberikan atau menaungi tentang tongkat itu ya. Kebanyakan orang biasa memahami jikalau ada sebab atau sesuatu yang telah diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti mereka mengetahui apa yang telah mereka jalankan. Itu sebabnya imam tersebut ya tidak mau adanya tongkat, namun pada akhirnya tidak bisa menyentuh dalam diri kita. Karena saya merasa takut dengan adanya yang telah dibahas oleh semua orang, malah menjadi bencana dalam diri manusia masing-masing karena mereka seakan manusia yang hebat ya. Ada kemungkinan karena telah dipercaya memegang tongkat titik-titik tersebut ya teman-teman ya. Dan juga SP melihat ya sosok lelaki ya sedang berada di dalam sebuah museum ya, dan beliau membicarakan sejarah yang telah diungkap oleh seorang titik-titik juga di wilayah titik-titik. Itu ada yang ditutup-tutupi ya, karena menurut sosok lelaki tersebut ya tidak boleh diungkapkan atau diperlihatkan. Rasa takutnya lelaki tersebut itu adalah orang-orang yang merasa sakti, yang dari mana saja ya itu mereka akan berkunjung ke tempat tersebut. Maka dari itulah lebih baik jangan diungkapkan atau diperlihatkan ya, sebab berbahaya. Berbahayanya akan membuat mereka menyombongkan diri dan mungkin akan mengakui bahwa mereka adalah masih sedarah atau masih keturunan ya, padahal tidak sama sekali. Maka dari itulah lebih baik jangan diperlihatkan atau diceritakan bahwa saya masih serumpun ya. Itu salah. Kalaupun ada yang membocorkan tentang tempat tersebut ya, itu berarti orang-orang yang membocorkan menginginkan para orang-orang ya yang telah mengejar sesuatu itu ya akan bisa bentrok ya teman-teman ya. Dan juga SP memberitahu ya kepada seorang ratu titik-titik ya, namanya panjang nih ya, yang menjaga alam titik-titik. Ada gunung di sebuah wilayah yang nggak saya sebutkan juga. Di samping ada sebuah rangka-rangka ya seperti tengkorak ya. Di situ ada keabadian para siluman yang membuat sisi negatifnya lebih tinggi dari alam ya. Sebab alam itu hanya mengelilinginya, namun bukan berarti alam akan membiarkan begitu saja. Dikarenakan alam masih peduli dengan penghuni-penghuninya, tergantung pada penghuni-penghuninya ya. Jika memang selalu menjaga kelestarian alam, maka alam pun akan menjaga penghuninya. Itu semua tergantung pada yang menjaganya ya teman-teman ya. Sebab alam itu untuk ditempatkan, bukan untuk tipu daya para siluman. Hanya karena ingin mendapatkan sesuatu dari manusia-manusia yang mengharapkan pada sesuatu ya, pada sesuatu. Namun cara mereka yang salah ya, pada tempatnya ya akan ditipu dayakan. Itulah yang membuat alam itu rusak dan alam tidak memberikan kesejukan lagi ya secara murni. Dan juga SP ya diberitahu tentang sosok lelaki ya, ulama ya, dan seorang syekh ya oleh seorang nyai ya. Dan syekh tersebut pernah membimbangkan seorang sunan ya, seorang ulama ya, di saat waktu turunnya matahari. Di situ ulama tersebut bertawaf dalam waktu zikir ya, zikirnya para titik-titik nggak saya sebutkan. Dan ulama tersebut mengatakan sesungguhnya ada kekuatan yang tidak bisa menggoyahkan imannya, namun kebimbangan dan keraguanlah yang mendatanginya ya, seakan ingin memberikan daya pikirku ini tak mampu melangkah untuk tujuan agar agama Islam selalu bisa bersatu ya. Dengan para wali-wali yang tahu di saat ada keraguan, mereka lah yang mampu memantek atau
memantekkan kebimbangan tersebut, sehingga kebimbangan tersebut dapat dikalahkan oleh seorang ulama yang baik ya, yang tahu di mana jalur untuk meluruskan akidahnya. Dan disinilah syekh tersebut telah memberitahunya lewat kebimbangan tersebut. Namun seorang ulama tersebut dapat berpikir dengan cerdas dan berakal ya. Dan setelah ulama tersebut tahu, seorang syekh tersebut menjelaskannya. Dan juga SP melihat ya, seorang ulama, nggak saya sebutkan ya, menegur orang biasa ya. Seorang ulama tersebut menanyakan kepada seorang biasa, mengapakah kamu tahu ilmu-ilmu kajian pusaran angin titik-titik, nggak saya lanjutkan, dapat dari mana katanya. Jadi SP ditanya oleh seorang ulama ya. Sedangkan yang tahu tentang hal seperti itu adalah seorang raja, layaknya seperti titik-titik, nggak saya sebutkan. Saya menegurmu karena kamu adalah orang biasa. Jika kamu orang yang tahu atau kamu adalah seorang dari seorang wilayah titik-titik ya, mungkin saja. Namun yang saya tanyakan itu karena ilmu-ilmu seperti itu berbahaya jika yang tahu atau yang memegangnya itu salah orang ya teman-teman ya. Dan beliau menjawabnya, saya mendapatkan itu dari seorang yang tahu dan bukan orang sembarangan. Beliau selalu memberikan wejangan untuk titik-titik, nggak saya sebutkan ya. Ilmu itu aku hanya memegang amanah saja, dan sudah saya jadikan sebuah benda agar tidak ada yang bisa melakukannya. Jujur saya pun merasa takutnya lebih besar ya, ketakutannya lebih besar karena saya tidak mempunyai ilmu apapun. Karena saya orang biasa namun dititipkan oleh beliau ya, kata seorang titik-titik ya. Ya, saya tahu siapa orangnya dan saya juga sudah tahu yang ada di belakangmu, kata seorang ulama tersebut kepada SP ya. Dan di situ juga ada seorang ratu ya, nggak saya sebutkan namanya ya, memberitahu ke SP ya tentang sosok lelaki ya titik-titik ya. Beliau yang menjaga Segoro Timur titik-titik ya. Negara, perbatasan negara ya, jadi dekat perbatasan kayaknya. Beliau orangnya tegas dan pemberani, namun sayangnya omongan beliau tidak diterima oleh masyarakat ya. Sebab itulah saya yang bertanggung jawab jika aku menyuruh beliau bertindak ya. Sebab saya tahu beliau siapa yang tahu dan mengenali beliau. Ucapan beliau pun tidak mau didengar ya. Masyarakat itu sangat aneh, orang-orang yang benar-benar membela demi negara pun tidak mau diterima ya. Sedangkan yang ingin menghancurkan malah mereka terima. Manusia benar-benar aneh dan tidak berpikir dengan jernih ya, mana yang bisa dijadikan panutan dan mana yang tidak ya. Sedari dulu yang beruang dialah yang menang ya, namun yang beruang pun tidak menjamin. Seketika tidak menguntungkan, maka wilayah akan dibiarkan saja. Jika tidak ada orang-orang seperti kita, siapa yang membentengkan wilayah tersebut ya? Apakah manusia tahu itu? Belum tentu SP katanya. Namun orang seperti kita harus tetap menanganinya, risiko apapun itu sudah menjadi tugas kita. Oke, buat teman-teman ya, segitu dulu ya. Mudah-mudahan teman-teman selalu berkesehatan ya, dilancarkan semuanya. Dan juga saya juga minta maaf kalau ada salah-salah kata atau ucapan ya. Jadi kita kaji lagi, kita dalemin lagi ya teman-teman ya. Kita dalemin lagi. Jadi daya pandang spiritual seseorang nggak sama ya teman-teman ya. Nggak sama, anggap aja sebagai dongeng. Dan mudah-mudahan Indonesia selalu dijauhkan ya dari segala mara bahaya ya, dan bencana ya. Oke, segitu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.